itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata Fakta ada tajam. senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata. Jangan selesai. Ya, iya saya bilang kan Anda bilang dalam KTA nggak boleh bawa Anda senjata. ngomong saya nggak potong. Ya motong aja nggak apa-apa kok. Sekarang Motong saya nggak ngomong apa-apa. dipotong. Ya daripada ngawur Iya, kalau biar ngawur. ada- Ini biar kalau ada saya punya hak, saya boleh Ya, silakan saja ngomong, betul. untuk membuat ini kita dugaan sidang dagelan rekayasa. Anda bisa mengatakan tidak aja. sesuai fakta dari awal. Loh, yang Bang mana Karni tidak bilang, sesuai Bang Karni fakta? bilang lebih banyak yang tidak setuju. Loh, soal dengan setuju putusan nggak? itu. Putusan Ini orang berdasarkan media, fakta kita orang persidangan. media, jadi udah lebih tahu Anda udah kita mulai menghimpun ngaco. data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Yang hak batil nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Begini Kalau aja. udah tahu nggak bakal ketemu nggak usah hadir. Begini aja. Kau. Kita ini mengundang Nggak. sama-sama menghormati mengundang. Nggak, gini, nggak. Artinya udah ada fakta. Ustadz, gini. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama? Nggak saya mau. Kau. Apa? Ya Nah, jangan. ini beragama. Ini kita Maka ini berdasarkan ketuhanan Maha kita Esa, mau- manusia keadilan, kemanusiaan dan Nggak keadilan usah berada. seramain Kita saya. harus. Nggak usah seramain saya soal kita itu. mau diskusi dia atau mau ribut. Ya makanya kalau mau Kalau mau yang diskusi, diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masa. Udah lah, nggak usah gaya-gayaan sama saya lah. Nggak usah Nanya gaya-gayaan. beragama Fakta atau yang ada, tidak. Anda hati-hati. Omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Nggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Hah? Ada pendapat. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Iya, makanya Jangan, kita jangan di sini, kita nggak mau di sini ribut. kita diskusi, menyampaikan fakta dan fakta. Jangan malu kita mau Iya, tenang aja, tenang. Saya menyampaikan tenang. malu kita mau. Jawab dengan argumen, fakta yang ada. Ini kan hak saya berbicara. Anda hak berbicara, saya nggak ganggu. Gini. Saya hormatin Anda. Saya udah diam. Saya minta. Saya sudah diam. Lanjut. Ya, sekarang ada. Bisa dilanjutkan. Putusan itu berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang kita buktikan di persidangan adalah justru di dalam dakwaan jaksa mendakwa para terdakwa ini dengan uraian antara lain bahwa Laskar FPI itu menghalang-halangi kendaraan anggota polisi, kemudian membacok mobil, menembak, kemudian dengan senjata laras pendek, kemudian memecahkan kaca mobil. Artinya anggota Laskar FPI itu yang menyerang, ya. Dan itu terbukti di persidangan. Kemudian juga diuraikan oleh jaksa bahwa anggota polisi yang bernama si Yusmin. bukan Yusmin, Fikri, ya, Fikri Ramadan, dicekik, ya. Kemudian ini jaksa sendiri dalam dakwanya, dicekik, kemudian dipukul, dirampas senjatanya. Artinya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ya, memang terbukti mereka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa. Tapi sesuai dengan aturan hukum bahwa pembelaan terpaksa terhadap serangan yang dekat dan mengancam keselamatan. Dalam hal ini mengancam keselamatan, kalau senjata ini tidak dipertahankan dan kalau itu tidak ditembak, maka orang ini akan mati. Ya, itu tidak boleh dipidana, itu satu. Artinya bagi orang yang tidak setuju, tidak sependapat, pertanyaan saya yang pertama, apakah kalian pernah membaca surat dakwaan? Itu satu. Apakah kalian pernah hadir di persidangan, mendengar, melihat proses persidangan, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli, melihat barang bukti, mendengar keterangan terdakwa, dan juga apakah sudah pernah membaca pembelaan saya? Karena di dalam putusan hakim di situ sebutkan sependapat dengan penasihat hukum terdakwa. Jadi kalau tidak pernah membaca surat dakwaan, tidak pernah hadir di persidangan, tidak pernah membaca berita acara persidangan yang berupa pokok-pokok keterangan saksi, pokok-pokok keterangan ahli, dan tidak membaca pembelaan saya, berarti kalian ngomongnya akan ngawur, ya, akan menyebarkan kebohongan, ya. Dan saya lihat di sebelahnya ada saudara Novel Mumin. Jelas dulu, Anda ini membela FPI, membela kebenaran, atau membela NKRI? Karena kita nggak akan ketemu kalau Anda membela FPI. Membela FPI yang sudah mati,
ya, kemudian membela si keluarga korban, sudah diwakili negara itu. Nah, apalagi kalau FPI kan jelas mereka ingin merupakan kelompok radikal, kelompok yang selama ini menimbulkan perpecahan yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah, kemudian mendukung segala kebijakan Kita dari batasi ISIS. Ini kasusnya harus jelas gitu loh. Kasusnya dulu kita batasi. Menurut yang saya pelajari bahwa Notwear ini atau pasal 49 ini bisa dipakai sebagai pembelaan diri ketika diri kita terancam, dan pembelaan itu harus seimbang dengan ancaman kepada diri kita tersebut. Oke, saya bacakan aja Bang Budi pasal 49. Tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan dan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Nggak ada keseimbangan, nggak ada itu. Sekarang seorang tidak punya senjata, kita sedang turun di tali, mengambil katakan misalnya di Gunung Batu, kita mau mengambil sarang burung, ya, sarang burung walet. Kemudian dari atas, dia akan putus ini tali ini. Kalau dia putus, saya mati di situ. Kami bersepuluh, dia sendiri, apa seimbang? 10 dengan 1 tidak seimbang. Satu-satu saya tembak kepalanya. Apa itu bukan pembelaan terpaksa? Apa harus seimbang? Kalau menurut saya seimbang, karena dia mau memutuskan dan nyawa Anda hilang. Ya, betul. Dan Anda menembak. Dia sendiri, kami bersepuluh. Ya, bukan soal itu. Ya. Soal ancaman terhadap diri Anda tadi, Ya. itu seimbang dengan Jangankan apa nyawa yang dia saya, lakukan. orang lain itu, orang lain yang di bawah. Orang lain yang di Orang lain bawah. yang di bawah, saya ada di atas. Untuk menyelamatkan nyawa orang lain itu, tidak ada jalan lain. Saya sudah kasih tembak peringatan, misal. Di dalam mobil bagaimana ada tembak peringatan? Kok tembakan menyasar ke dada? Mau cari kaki di mana? Orang tangannya ditarik seperti ini, nyaris patah, itu dipraktekkan di sidang kok. Kalau nggak lihat sidang, jangan ngoceh, jangan ngomong. Akhirnya apa? Akan menimbulkan berita bohong, menyesatkan. Ada lagi mengatakan disiksa sebelumnya. Ahli yang memeriksa, ahli forensik, kita tanyakan di persidangan, apa yang Anda temukan dari memeriksa mayat? Ada luka bekas tembak, mati karena tembakan. Apakah Anda menemukan ada kuku dicabut? Tidak. Ada luka bakar? Tidak. Apakah menemukan ada pukulan lebam? Tidak. Kok masih beredar? Mereka dianiaya terlebih dahulu, dicabut kukunya. Lu ngapain ngomong-ngomong kayak gitu, mau mecah belah bangsa ini? Tapi betul ada 4, salah satu mayat itu 4 lubang peluru di badan. Bagaimana? Katanya, kata bapak si korban itu anaknya ditembus 4 butir peluru. Bapaknya nggak hadir di persidangan, tidak pernah didengar keterangannya. Bapaknya tidak ikut dalam mobil, bagaimana bisa ngomong? Kan mayatnya kan dia lihat. Itu udah cerita bohong. Jenazah diperiksa oleh ahli forensik kok. Ahli forensik, jangan berhalusinasi. Tidak ada kuku satu pun yang dicabut. Bukan tembakan ini, peluru. Tidak ada peluru lain. Kecuali peluru yang di dalam mobil itu. Ya peluru di badan si korban maksudnya. Betul. Mereka kena tembakan, betul. 4 peluru kata bapak. Saya nggak menghitung itu. Karena senjata itu senjata otomatis. Sekali kokang bisa ditarik begini, bisa meletus berkali-kali. Berbeda dengan senjata yang harus dikokang, tembak lagi, kokang, itu berbeda. Nah sementara dia tidak melihat ini yang hampir patah, ditarik ke belakang. Ini fakta di persidangan, bukan saya mimpi. Baik, apa tanggapan Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kesempatan hadir di sini, bisa menyampaikan untuk meluruskan
apa yang terjadi sebenarnya. Seperti Bang Karni yang sebutkan tadi, dalam hal ini ada dua sisi. Ada yang setuju dan lebih banyak yang tidak setuju. Saya mau garisin apa yang dikatakan Bang Karni, lebih banyak yang tidak setuju dan itu betul. Karena saya mantan ketua media center dan saya menghimpun data yang ada. Berdasarkan medsos, berdasarkan media-media yang lain, itu kita melihat sangat banyak kejanggalan demi kejanggalan. Dan lucu ini boleh dikatakan banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Maka boleh hak kami untuk menyampaikan, begitu juga lebih banyak yang tidak setuju. Artinya mereka yang tidak setuju itu didukung dengan logika yang benar. Justru mereka yang benar karena lebih banyak. Nggak mungkin kesesatan itu lebih banyak daripada yang benar. Nah, kebenaran ini mutlak, lebih banyak, lebih tahu, lebih paham berdasarkan apa yang ada, sesuai aturan-aturan yang ada, kami taat dengan konstitusi. Karena dalam KTA FPI sendiri, dan saya pernah menjadi laskar, itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta ada senjata. Fakta ada senjata. Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata. Ya, selesai. Ya, iya saya bilang kan Anda bilang dalam KTA nggak boleh Anda bersenjata. ngomong saya nggak potong. Ya motong aja nggak apa-apa kok. Sekarang Iya, saya iya, ngomong iya, dipotong. Ya daripada ngawur nggak Iya, nggak biar mau. ada. Ini kalau saya punya hak, saya boleh silakan saja ngomong, terus. untuk membuat ini kita dugaan sidang dagelan rekayasa. Anda bisa mengatakan aja. tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang Bang mana Karni tidak bilang, sesuai Bang Karni fakta? bilang lebih banyak yang tidak setuju. Loh, soal dengan setuju nggak putusan setuju? itu. Putusan Ini orang berdasarkan media, fakta kita orang media, persidangan. jadi udah lebih tahu, Anda udah kita mulai menghimpun ngaco. data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu, yang hak batil nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Begini Kalau aja. udah tahu nggak bakal ketemu nggak usah hadir. Begini aja. Kau. Kita ini mengundang, Nggak. sama-sama menghormati mengundang. Nggak, gini. Artinya udah ada fakta. Ustadz, gini. Anda punya akhlak nggak? Enggak. Anda beragama? Enggak, saya mau. Kau. Apa? Ya Nah, jangan. ini beragama. Ini kita Maka ini berdasarkan ketuhanan Maha kita Esa, mau- manusia, keadilan, kemanusiaan. Nggak usah Kita seramain kita saya. harus. Nggak usah seramain saya soal kita itu. mau diskusi ini atau mau ribut. Ya makanya kalau Kalau mau mau yang diskusi, diskusi kita tenang. Kau hebat sekali karena mau dilihat dari masa udah lah, nggak usah gaya-gayaan sama saya lah. Nggak usah Nanya gaya-gayaan. beragama Fakta atau yang ada, tidak. Anda hati-hati. Omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Enggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Hah? Ada pendapat. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Iya, makanya kita jangan Di sini, kita nggak mau di sini ribut. kita diskusi, menyampaikan fakta dan fakta. Jangan malu kita coba. Iya, tenang aja, tenang. Saya menyampaikan tenang. Malu kita mau. Jawab dengan argumen, fakta yang ada. Ini kan hak saya berbicara. Anda hak berbicara, saya nggak ganggu. Gini. Saya hormatin Anda. Saya udah diam. Saya minta. Saya sudah diam. Lanjut. Ya, sekarang ada. Bisa dilanjutin Biar- nggak, Bang? biar- Lanjut. Dan dia nanti Makanya jawab. itu. Setelah Anda dia masing-masing. Terusin. Ya. Ya, jadi ini kan kita melihat apa yang ada. Kita ini tunduk dan taat kepada konstitusi yang ada. Justru kita ini yang terdepan membela Pancasila. Karena kegaduhan ini, kerusuhan ini dimulai dari aksi-aksi atau kejadian-kejadian yang bertentangan dengan konstitusi negara. Artinya kenapa ini? Ini adalah suatu gelombang yang lama-lama bergulir-bergulir, bola sanjung kemudian memuncak. Dari mana? Dari timbul kegaduhan. Sebenarnya dari kelompok-kelompok pendukung penista agama. Itu saja sih, nggak jauh. Kemudian kita sudah realisasi, kita sudah mencoba rekonsiliasi kepada pemerintah, komunikasi dengan intens. Untuk apa? Menyelesaikan masalah seperti ini. Agar jangan sampai timbul keributan-keributan di depan. Nah, kita ini justru mengawal NKRI ini untuk berjalan dengan baik. Karena kita bukan orang-orang yang radikal. Kan saya bilang, saya lanjutkan lagi. Saya punya KTA, kita semua punya KTA. Dan itu saya nggak jauh. Almarhum yang namanya Muhammad Faiz itu nggak jauh, masih keluarga saya. Masih dari lingkungan masih keluarga saya. Itu nggak jauh, dan saya bersama Fadlizon ketika itu menyaksikan, memandikan. Kalau Anda boleh tanya, lihat saja, tanya dengan Fadlizon keadaan situasi jenazah ini, yang situasi kondisi bagaimana itu sebenarnya kita tahu. Dan itu juga kita punya keterangan daripada dokter-dokter yang ahli. Cuman kan kita melihat
ini artinya pelapor dia, saksi dia, semuanya dia. Yang kita juga justru saksi-saksi dari kita nggak dilibatkan. Bagaimana kita akan mau hadir sidang kalau saksi yang betul-betul kompeten, yang tahu fakta di lapangan itu nggak pernah dihadirkan, bahkan boleh dikatakan nggak diterima sebagai kesaksian. Tapi di BAP. Kenapa? Saksi-saksi itu. Itu semuanya kalau di BAP itu sebagian, tapi sebagian lagi mereka nggak ada komunikasi dengan kami, tidak koordinasi dengan kami. Jadi ya kami melihat ini ya hak kita, ya kan, namanya warga negara hak untuk menyampaikan pendapat, bahwa kita melihat sidang ini juga boleh dikatakan diduga kuat adalah rekayasa. Dan kita ya melihat ini ya kita maklumlah, kita bukan siapa-siapa. Boleh dikatakan kita bukan orang daripada kekuasaan, ya mau diapain lagi, ya kita terima. Cuman opini yang ada seperti Bang Karnia Ellison, memang kebanyakan yang nggak setuju itu bisa diterima. Bagaimana mungkin? Kok bisa semuanya mengadakan perlawanan, sama semuanya ada di dada kiri. Itu semuanya ada di dada kiri, kok bisa gitu? Enam-enamnya sama melakukan perlawanan, semuanya sama dengan luka-luka yang sama. Kalau melakukan perlawanan itu tembakan kemanapun jadi, bisa kepala, kemana. Ini sepertinya, mohon maaf, diduga seperti orang dieksekusi dengan sasaran yang tepat. Baik, cukup. Itu aja yang saya sampaikan. Cukup. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.